Pada bahasanya lalu, kita sudah berlatih membaca Arab gundul. Saya sudah memperlihatkan 3 teks sederhana, pendek dan mudah, berisi mufradat-mufradat yang sudah pernah kita pelajari. Dan insya Allah masing-masing sudah menyalin ke kertas masing-masing, lalu mengharokati secara tepat baik harokat dhammah, fathah, dan kasrohnya. Nah, kali ini kita akan coba bahas bagaimana seharusnya membaca teks-teks Arab itu secara tepat dan benar. Kita bahas secara rinci satu persatu. Teksnya terdiri dari 3 macam dan kita ulas dari teks yang pertama. Silakan lihat salinannya masing-masing dan kita akan bahas satu persatu. Pada teks yang pertama itu ada mim sama nun. Lalu ada hamzah, nun, dan ta tanda tanya. Nah, insya Allah kita membacanya mudah. Insya Allah teman-teman membacanya mudah kan? Bacanya gimana? Bacanya adalah man anta ataukah man anti. Kalau kita tidak cermat, tidak memperhatikan teks sesudahnya, mungkin sebagian kita ada yang membaca man anta, siapa kamu laki-laki. Ini yang paling mudah mungkin, karena sense kita mungkin akan lebih familiar membaca man anta ketimbang man anti. Tapi kalau kita lihat jawabannya, ini ada kalimat ana Khadijatu. Saya adalah Khadijah. Khadijah adalah nama perempuan. Karena Khadijah adalah nama perempuan, maka tentu saja pada kalimat yang sebelumnya, pertanyaan sebelumnya ini adalah man anti, bukan man anta. Nah, sehingga ini sebagai acuan buat kita, pedoman buat kita, kalau kita membaca teks Arab gundul, kalau kita menemukan kata yang bisa jadi dibacanya lebih dari satu bacaan, satu cara, maka cari petunjuk pada kalimat setelahnya. Boleh jadi kita akan menemukan jawaban yang meyakinkan pada kalimat sesudahnya. Begitupun ini, kalau kita nggak cermat dan belum selesai membacanya, boleh jadi di antara kita ada yang membacanya man anta. Padahal setelah kita melihat teks berikutnya, ada kata Khadijah yang bermakna perempuan, maka segera kita tahu yang benar adalah man anti. Jadi ini bacanya adalah man anti. Lalu jawabannya adalah ana Khadijatu. Tu-nya tidak bertanwin. Ingat, nama perempuan hampir seluruhnya tidak bertanwin kecuali Hindun. Maka kata Khadijatu juga tulis dhammah saja tanpa tanwin. Ana Khadijatu. Kita lanjutkan. Berikutnya man huwa. Ini sudah familiar ya. Man huwa. Lalu jawabannya adalah huwa al-hasanu. Al-hasanu ada alif lam, maka baca alif lamnya. Huwa al-hasanu. Nah, karena ada alif lam, maka semua kata yang diawali oleh alif lam ujungnya tidak bertanwin. Huwa al-hasanu. Silakan sambil dikoreksi kalau ada kesalahan. Baris yang kedua, wa man hiya, dan siapakah dia? Hiya adalah dia perempuan. Hiya Zainabu. Ingat, Zainabu nama perempuan tidak bertanwin. Hiya Zainabu. Terus hal. Nah, kata hal ini sudah familiar ya. Insya Allah tidak ada yang salah. Hal ana Muhammadun. Nah, perhatikan Muhammad, mimnya bertasdid. Tuliskan tasdidnya. Kalau belum, silakan dituliskan. Hal ana Muhammadun. Naam. Anta Muhammadun. Karena Muhammadun laki-laki, jadi anta, bukan anti. Jangan tertukar ya. Berikutnya. Hal ana Ismailu. Nah, Ismail adalah nama serapan dari bahasa Ibrani yang diarabkan. Kalau ada nama-nama yang serapan dari bahasa lain lalu diarabkan, maka nama-nama itu tidak bertanwin. Dan Ismailu adalah termasuk nama laki-laki yang tidak bertanwin. Sehingga bacanya adalah hal ana Ismailu la bal anta Muhammadun. La bal anta Muhammadun. Terus, nah perhatikan Fatimah, berarti mu'annats, berarti anti.
Hal anti Fatimatu, tidak bertanwin. Hal anti Fatimatu? Naam, ana Fatimatu. Hal anti Aisyatu? La, bal ana Fatimatu. Selesai tulisan teks yang pertama. Sekarang kita masuk kepada teks yang kedua, yang musanna. Man antuma, gampang ya. Ini nggak mungkin dibaca man antum. Perhatikan perbedaan cara baca man antuma dan man antum. Terlihat dari tulisannya. Kalau antum setelah mim tidak ada alif. Nah, sedangkan ini setelah mim ada alif. Berarti bacanya adalah maknya panjang. Sehingga bacanya man antuma. Tuliskan man antuma. Terus berikutnya nahnu Musa wa Harunu. Nah, Musa ini huruf terakhirnya ada ya. Nah, ya-nya nggak usah dibaca. Jadi tulisannya adalah nahnu Musa, sa-nya panjang, harokat berdiri panjang. Untuk menyatakan panjang, harokat fathahnya diberdirikan. Nahnu Musa. Nah, terus wa Harunu atau wa Haruna. Nah, ini jangan terkecoh. Kalau kita terkecoh, ada mungkin yang menganggap ini sebagai jamak yang bermakna laki-laki, kayak muslimun, muslimuna, formulanya una. Nah, sedangkan ini ada wawu nun juga di belakangnya. Kalau kita tidak cermat, ini mungkin ada yang membaca, ada yang menuliskan Haruna. Ingat ke kata-kata muslimuna, mu'minuna, muhandisuna. Nah, jangan salah. Kalau muslimuna itu artinya adalah orang-orang muslim, berarti jamak. Sedangkan Harun adalah nama orang. Satu orang laki-laki, namanya Harun. Nah, karena Harun itu satu orang, berarti bukan jamak. Sehingga ini jangan salah baca, ini bukan una, tetapi ini adalah nama laki-laki sebagaimana Ismailu, Ibrahimu, Adamu, Hamzatu, dan sebagainya. Maka ini bacanya adalah Harunu, bukan Haruna. Karena nama orang, satu orang laki-laki. Ahmadu, Jibrilu, dan lain-lain. Jadi yang benar adalah nahnu Musa wa Harunu. Gitu ya. Berikutnya lagi ma antuma. Ma antuma. Oke, ini gampang. Terus jawabannya adalah nahnu mudironi. Tuh, ani musana ya. Nah, tapi boleh jadi ada yang baca atau yang menuliskan nahnu madironi, mimnya fathah. Nah, ini ketahuilah mimnya berharokat dhammah sebagaimana mujtahidun, muhandisun, mudarrisun, muallimun, muhadirun, munya dhammah. Nahnu mudironi, kami berdua adalah direktur. Mudir itu artinya direktur. Nahnu mudironi. Berikutnya hal antuma mudironi. Kalau pada baris yang seluruhnya udah benar, mudironi, yang bawahnya pasti benar karena tinggal mengcopy paste. Hal antuma mudironi? Naam, nahnu mudironi. Ma huma amilani. Mereka berdua adalah pekerja atau karyawan. Terakhir, ma hunna. Hunna bertasydid. Mereka perempuan banyak. Ma hunna, jawabannya adalah hunna. Nah, gimana bacanya? Khayyatatun. Kho-nya fathah, bukan khi, bukan hu. Formulanya analoginya sama dengan fallahun. Fallahun, mallahun. Nah, khayyatun asalnya. Lalu dijamakkan untuk muannas, jamak muannas ya. Maka bacanya adalah hunna khayyatatun. Bukan khayyatatun, bukan khiyyatatun, tapi khayyatatun sama dengan fallahatun, mallahatun. Hunna khayyatatun. Kaifa hunna? Jawabannya hunna sa'idatun. Seperti itu. Teks yang kedua selesai. Berikutnya adalah teks yang ketiga. Silakan lihat. Mahum. Nah, ini gampang. Hum. Mahum. Apa profesi mereka? Apa status mereka atau apa pekerjaan mereka?
mahum. Nah, jawabannya adalah hum. Nah, jangan salah nih. Mungkin ada yang membaca, mungkin ada yang menulis hum ustadzun. Perhatikan huruf-hurufnya. Itu pada huruf yang pertama ada hamzah, lalu ada sin, ada alif setara sin. Nah, ini teori yang bisa kita jadikan acuan. Kalau ada alif, maka huruf sebelumnya itu dibaca fathah dan alifnya berfungsi sebagai pemanjang. Maka ini tidak mungkin dibaca us. Tidak mungkin baca us. Misalkan ada yang baca ustad gitu ya. Ini bukan ustad. Kenapa? Karena setelah sin ada alif. Dan tadi teorinya saya sampaikan, silakan dijadikan acuan. Kalau ada alif, maka huruf sebelumnya pasti fathah. Karena alif itu adalah pasangan fathah sebelumnya. Dan alif itu berfungsi sebagai pemanjang. Sehingga sin ini harus dibaca fathah. Nah, karena sinnya dibaca fathah, berarti bacanya adalah sa. Nah, berarti kalau gitu bukan ustaz, tetapi ini adalah pola jamak. Karena tadi pertanyaannya hum jamak, sehingga harus dijamakkan kata ini. Nah, sehingga kita harus ingat pola jamak dari ustadzun apa? Ingat ke pola-pola jamak yang sudah pernah kita pelajari. Jamak dari ustadzun adalah asatidu. Seperti tilmidun, talamidu. Sultanun salatinu dan lain-lain. Jadi ini bacanya adalah hum asatidu. Hal hum fallahuna. Ini cukup familiar ya, insyaallah gampang. Hal hum fallahuna la bal hum asatidu. Tidak, tetapi mereka adalah para guru, para ustaz. Kaifahum? Nah, ini berikutnya nih. Gimana bacanya? Hum bacanya apa? Mungkin ada yang baca rohma'u, mungkin ruhma'u, mungkin rihma'u atau yang lain. Nah, bagaimana baca yang benar? Nah, ini adalah bentuk jamak dari rohimun, penyayang. Ingat kalau ada kata yang pola mufradnya kayak rohimun, syahidun, do'ifun, jamilun, maka pola jamaknya adalah u'a'u gitu. Maka ini pola jamaknya dari kata rohimun dibaca menjadi ruhama'u. Maka ini cara bacanya adalah ruhama'u. Rohimun, ruhama'u. Kayak syahidun, syuhada'u. Jamilun, jumala'u, dan seterusnya. Hum ruhama'u. Nah, silakan. Ini menjadi pengalaman pertama kita ya untuk membaca Arab gundul. Rohimun, ruhama'u. Hum ruhama'u. Nah, ruhama'u dan juga tadi asatidu itu adalah pola jama yang ujungnya tidak bertanwin. Maka ruhama'u u-nya tidak boleh bertanwin. Begitupun asatidu. Terus ma'antunna jawabannya adalah nahnu tajiratun. Nah, ini jamak muannas. Nah, kalau jamak untuk muannas sangat mudah. Karena belakangnya ada alif, lalu ada ta yang panjang, atun, bertanwin. Nahnu tajiratun. Jamak-jamak untuk muannas, atun itu pasti bertanwin. Nahnu tajiratun. Hal antunna tajiratun? Naam, nahnu tajiratun. Hal antunna tobibatun? Bibatun, bi-nya panjang oleh ya. Gini rumusannya. Kalau ada alif, maka huruf sebelumnya dibaca fathah. Kalau ada ya, sebelumnya dibaca kasroh. Kalau ada wawu, huruf sebelumnya dibaca dhamma. Itu rumusnya. Nah, ini ada ya, maka bacanya menjadi kasroh sebelumnya. Hal antunna tobibatun? La, bal nahnu tajiratun. Seperti itu ya. Nah, baik. Begitulah bahasan tentang teks Arab gundul yang sudah pernah kita sampaikan kemarin. Pada bahasan berikutnya kita akan sampaikan lagi beberapa teks Arab gundul yang juga masih sederhana tetapi di atas teks yang kemarin sudah kita perlihatkan. Kita sengaja ingin terus berlatih membaca teks Arab gundul agar kita semakin terbiasa melihat, memperhatikan, dan membaca Arab gundul dengan tepat dan benar. Dimulai dari teks-teks yang sederhana, simple, dan pendek. Nanti pada waktunya kita insya Allah akan semakin bisa
membaca teks Arab gundul yang semakin tinggi dan rumit. Demikian, terus berlatih dan ma'an najah.